Udah latihan? Udah. Berapa lama latihannya? Udah dari minggu kemarin. Oh, dari minggu kemarin sebenarnya sudah siap ya? Cuma belum terpilih. Latihannya kayak gimana tuh kemarin? Menghafal, latihan bicara di depan teman-teman Iya, atau bicara di mana? di depan temen. Masa sih? Seorang doang. Oh, seorang doang. Bisa Temen ya, tempat bukan dia, teman-teman ya? Iya, temen. Oh gitu. Seneng nggak belajar ceramah? Emang harus kan, harus menyampaikan pemikiran ke teman-teman kan nanti kan? Iya. Seorang pengemban dakwah kan harus begitu bukan? Iya, Zah. Nurul kan harus jadi seorang pengemban dakwah bukan? Iya, Zah. Jangan iya ya aja, yang Doain, bener. Zah, Iya doain. dong, insya Allah didoain. Siap ya? Insya Allah. Temanya apa nih? Temanya mengapa kita harus berdakwah? Oh, Masya Allah keren sekali. Dan itu berat banget tuh. Berat bagi anak muda sekarang ya, tapi nggak bagi Nurul kan? Masya Allah. Baiklah, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kali ini saya akan bahas tentang mengapa kita harus berdakwah. Dakwah adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Karena umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak pernah Allah pikulkan kepada mereka amanah ini. Namun umat Nabi Muhammad Allah berikan amanah ini untuk mengembannya. Dakwah adalah sebuah kewajiban yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan ganjaran bagi siapa saja yang menyebarluaskan kebaikan ini. Namun Allah juga akan memberikan ancaman bagi siapa saja yang melalaikan dakwah ini. Tapi bagi mereka yang mencintai Islam, yang merasakan sendiri bagaimana keindahan Islam, yang merasakan sendiri bagaimana kebaikan Islam, maka mereka akan menjadikan dakwah ini seolah-olah lebih dari sebuah kewajiban. Namun mereka akan menjadikan sebagai manifestasi cinta, luapan kerinduan atau kekaguman atas Islam. Seperti halnya seorang anak yang bangga akan ibunya, maka dimanapun ia dan kapanpun ia akan berbicara tentang kesabaran ibunya, tentang kebaikan ibunya, tentang masakan ibunya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang baru saja membaca sebuah buku atau menonton sebuah tayangan yang bagus baginya, maka ia akan merekomendasikan atau lebih kepada memaksa orang lain untuk membaca buku yang sama atau menonton sebuah tayangan yang serupa. Nah, kita berdakwah karena kita mencintai Allah dan Rasulnya, karena kita mencintai Islam, karena kita mencintai umat Islam. Maka kemanapun perginya kita, maka perkara inilah yang menarik untuk kita. Kita akan berbicara tentang Islam, dan Islam. Nah, dakwah itu sesederhana itu. Dakwah adalah berbagi tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita harapkan orang lain rasakan, tentang karena kita mencintai mereka, karena kita peduli sama mereka. Dakwah itu adalah sebuah cinta. Karena kita mencintai Allah, maka dapat kita pahami bahwa kewajiban itu datang darinya. Yang dulu Allah embankan kepada Nabi dan Rasulnya, namun sekarang Allah berikan amanah dan kehormatan ini kepada umat Nabi Muhammad untuk melanjutkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya haruslah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Nabi SAW pun bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya siapa saja yang melihat sebuah kemungkaran hendaklah mengubah dengan tangannya. Ketika ia tidak mampu hendaklah dengan lisannya. Ketika ia tidak mampu pula hendaklah mengubah dengan hatinya. Sesungguhnya hal itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita ambil bahwa konsekuensi seorang muslim adalah berdakwah, membuat orang itu cenderung kepada Islam, apakah dengan mempromosikan kebaikan atau mencegah dari yang mungkar. Nah, pulpoza.
ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka hanya ada 3 opsi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita mengubah dengan tangan atau dengan kekuasaan. Nah, ketika tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya atau dengan menasihati ia. Ketika tidak mampu pula, maka hendaklah dengan hatinya, diam atau meninggalkan perkara tersebut sebagai tanda ketidaksetujuan kita. Nah, yang jelas bukan dengan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Sebenarnya dakwah itu bukan sekedar kewajiban dari Allah, namun keperluan kita sendiri. Kenapa? Karena ketika tanpa adanya dakwah, maka kerusakan akan merajalela, hidup akan jauh dari hukum Allah. Padahal kita tahu persis bahwa sumber dari sebuah kerusakan itu adalah karena adanya hukum Allah yang ditinggalkan. Mungkin kita berpikir bahwa dengan cara menjaga diri kita atau menjaga keluarga kita itu cukup. Padahal tidak. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial yang cepat atau lambat akan terpengaruh dengan sistem atau komunitas tempat ia tinggal. Contohnya orang baik, namun ketika tinggal di lingkungan buruk, maka kemungkinan besar ia akan menjadi orang buruk. Namun ketika orang yang baik tinggal di lingkungan baik, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Fenomena pacaran misalnya, ketika pacaran ini disiarkan lewat media elektronik, media sosial, atau media cetak, maka itu akan terus mewabah dan membuat anak-anak muda itu berpikir, oh ini yang harusnya aktivitas yang dilakukan. Manusia seperti sabda Nabi SAW, ibarat tinggal di satu kapal. Ketika ada segolongan umat ada segolongan umat yang berada di kapal bagian bawah. Ketika mereka ingin mengambil air, namun mereka harus ke kapal bagian atas dan mengganggu orang-orang yang berada di atasnya, maka mereka akan berpikir bagaimana caranya mereka mengambil air namun tidak mengganggu orang-orang yang berada di atasnya. Maka mereka akan melubangi kapal bagian bawah. Nah, ketika orang-orang yang berada di atasnya tidak mencegah orang-orang yang berada di bawah, maka celakalah satu kapal tersebut. Dapat kita simpulkan dari sini bahwa mengapa kita harus berdakwah? Karena yang pertama, dakwah itu adalah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, dakwah juga kewajiban yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ketika tanpa adanya dakwah, maka kerusakan akan merajalela. Kita hidup akan jauh dari hukum-hukum Allah. Syukran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga saya bisa berada di sini sekarang. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita bisa mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adanya saya di sini ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya mencakup tentang harta. Misalnya kalau misalkan kita tuh sering lihat di jalan-jalan ada orang yang minta-minta terus kita kasih uang. Sedekah tuh bukan hanya sekedar itu, tapi ada cakupan bahasan yang lainnya. Contohnya hadis yang saya akan sampaikan di sini adalah hadis dari sanad yang sama, yaitu dari Abu Dzar. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annan nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlut dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya dengan membawa pahala-pahala mereka. Terus padahal mereka sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Nah, di situ tuh para sahabat tuh ingin bertanya gitu, ada nggak sih sedekah yang lain? Terus Rasul pun jawab, qala
Awalaisa ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Nah, inna bikulli tasbihatin shadaqatun wa kulli takbiratin shadaqatun wa kulli tahmidatin shadaqatun wa kulli tahlilatin shadaqatun wa amrun bima'rufin shadaqatun wa nahyun 'an munkarin shadaqatun. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Di sini Rasul menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa untuk disedekahkan dengannya, yaitu bahwasannya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahmid itu juga sedekah, setiap tahlil itu sedekah juga, dan amar ma'ruf nahi munkar itu juga termasuk sedekah. Nah, sedekah itu sebenarnya masih banyak, setiap kebaikan itu juga termasuk sedekah. Termasuk juga jika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah berseri-seri. Dalilnya seperti hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Muslim, yaitu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Engkau jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, di sini juga Rasul tuh ngingetin kalau setiap kebaikan tuh termasuk sedekah. Termasuk misalkan kita ketemu dengan saudara kita dengan wajah berseri-seri. Berseri-seri itu apa? Kita ketemu dengan wajah yang senyumnya yang senyum ikhlas, bukan yang senyum palsu. Terus habis itu kita ceria kelihatannya, sehingga orang yang lihat tuh juga ikut kelihatan ceria gitu, kelihatan senyum, senang, bahagia. Nah, terus ada satu lagi nih dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi kalau misalkan kita senyum, itu juga bernilai ibadah. Bisa termasuk sedekah juga. Pokoknya intinya jadi kita bisa dapat di sini tuh kalau sedekah tuh nggak cuma dengan harta, bisa juga dengan kebaikan-kebaikan apa yang kita punya, yang kita lakukan, termasuk menolong, itu juga termasuk bersedekah. Kayaknya udah cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.